Saudara, pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan kepulangan 97 warga negara kita yang dievakuasi ke Azerbaijan. Evakuasi WNI menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang makin meningkat. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi atau perhatian atas keselamatan warga negara Indonesia di wilayah yang terlibat konflik. Budi Gunawan menyebut evakuasi WNI dari Iran akan tiba esok hari. Lewat keterangan tertulis Menko Polkam Budi Gunawan, ia menyebutkan gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang disebar dalam 3 penerbangan komersil berangkat dari Baku, Azerbaijan tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang diterima Kompas TV, 29 WNI dari Iran akan dipulangkan melalui Baku, Azerbaijan pada 23 Juni. Nah, WNI ini akan disebar dalam 3 penerbangan komersial dan tiba di Indonesia pada 24 Juni sore hari. Pemerintah Indonesia merespons serangan Amerika Serikat di tengah konflik Iran-Israel. Menko Polkam Budi Gunawan menyebut Presiden Prabowo Subianto mendorong penyelesaian konflik lewat upaya diplomasi. Budi menekankan fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan WNI di kawasan Timur Tengah. Saat ini pemerintah menyiapkan gelombang pertama evakuasi terhadap 29 WNI di Iran. Selain memantau situasi terbaru untuk menyusun skema evakuasi lanjutan, pemerintah mendorong semua pihak menyelesaikan konflik lewat jalur perundingan. Masih dalam keterangan yang sama, keterangan tertulis yang kami terima, Menko Polkam Budi Gunawan menyebut pemerintah Indonesia mendorong semua pihak agar kembali ke meja perundingan untuk mencapai penyelesaian konflik secara permanen. Sehari setelah menyerang Iran, Amerika Serikat merilis gambar satelit fasilitas nuklir Iran. Gambar itu menunjukkan situasi sebelum dan sesudah Amerika Serikat menggempur Iran. Ini dia, citra satelit yang dianalisis oleh The Associated Press pada hari Senin ini menunjukkan setidaknya 1 kawah di lokasi pengayaan nuklir Natanz milik Iran. Sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 5 meter tampak dalam gambar yang diambil pada hari Minggu setelah serangan Amerika. Panglima tertinggi Angkatan Darat Iran, Jenderal Amir Hatami, respon tegas setelah serangannya terhadap situs nuklir Iran. کارهایی که در این چند روزه انجام دادید کارهای بسیار ارزشمندی بود موجب شد که دشمن احساس موفقیت در مورد کارهای خودش رو نداشته باشه و امروز مجبور شد سراغ اون مسئول اصلی این جنایات بره و اون رو مستقیما وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران بکنه. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel usai 3 fasilitas nuklirnya dibombardir Amerika Serikat. Sirene meraung-raung di seantero ibu kota Tel Aviv. Gelombang serangan rudal baru tersebut merupakan yang pertama diluncurkan Iran sejak Amerika Serikat mengumumkan sudah menyerang fasilitas nuklir Iran. Otoritas Bandara Israel mengumumkan telah menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut usai pengeboman Amerika Serikat terhadap Iran. Rentetan serangan rudal Iran kembali menghantam sejumlah titik ibu kota Israel, Tel Aviv. Petugas tanggap darurat mengatakan bangunan-bangunan rusak parah di kota itu.
Serangan membuat lebih dari 9.000 orang mengungsi dari kediaman mereka. Rudal telah merusak 240 bangunan tempat tinggal dan lebih dari 2.000 unit apartemen. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan diplomasi bukanlah pilihan setelah serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Araghchi mengatakan waktu diplomasi telah berlalu dan negaranya memilih hak untuk mempertahankan diri. Menlu Iran akan segera terbang ke Moskow, Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin membahas situasi yang makin memanas di kawasan Timur Tengah. Iran menegaskan tidak akan menghentikan program nuklirnya. But this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. Sementara itu, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan terhadap fasilitas rudal di daerah sekitar Yazd, Iran. Angkatan Udara Israel menerbangkan jet tempur sejauh 2.200 km dari Israel untuk menyerang lokasi itu. Menurut Israel, lokasi itu menjadi tempat Iran menyimpan sekitar 60 rudal yang sebelumnya ditembakkan ke Israel. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menjatuhkan bom di fasilitas nuklir Iran sudah kembali ke pangkalan militer di Missouri, Amerika. 7 unit pesawat pembom B-2 Spirit tiba di pangkalan udara Whiteman Minggu sore kemarin. Pesawat B-2 atau B-2 terlibat dalam misi penyerangan terhadap 3 unit fasilitas nuklir Iran pada Sabtu lalu. Selain kelompok pesawat B-2 ini atau kelompok B-2 ini, Amerika turut mengerahkan satu kelompok B-2 lain yang bertindak sebagai pengumpan saat misi penyerangan ke Iran. Kami turut mencermati gelombang pertama kepulangan warga negara Indonesia dari Iran yang akan diterbangkan malam ini ke Jakarta dari Azerbaijan. Total 29 WNI dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa sore 24 Juni 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, aman. Kapan terbang ke Indonesia? Sampai saat ini sudah jadwal, cuma nanti ada seat pertama itu perkiraan jam 5 ya, ada 29 orang. Saida, WNI yang tengah sekolah di Iran, mengabarkan keluarga ia dalam keadaan baik. Usai dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, Saida kini tengah menanti kepulangan ke Indonesia. Sepupu Saida bilang, saudaranya sudah 4,5 tahun menempuh pendidikan di kota Teheran. Dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, Kedubes yang di sana, KBRI yang di Teheran juga, dan Menteri Luar Negeri mengucapkan banyak terima kasih dari keluarga karena sudah dibantu proses evakuasinya sehingga Saida aman terkendali dari konflik yang ada di sana. Harapan keluarga supaya Saida bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga bisa bertemu dengan keluarganya langsung. Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni, Kemenlu telah mengevakuasi sebanyak 97 WNI dari total 386 WNI di Iran.
Evakuasi WNI dilakukan lewat jalur darat dari Teheran menuju kota di perbatasan Azerbaijan. Setelah itu, WNI dijemput oleh petugas KBRI dan dibawa ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Mereka menggunakan 4 bus dan mobil menempuh perjalanan selama 16 jam. Setelah beristirahat di Baku, WNI akan diterbangkan ke Jakarta pada 23 Juni. Kepada Kompas TV, Menko Polkam Budi Gunawan bilang, gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang, disebar dalam 3 penerbangan komersial, berangkat dari Baku, Azerbaijan, tanggal 23 Juni 2025, dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari. Sejak serangan Israel pada 13 Juni lalu, eskalasi perang Iran-Israel makin meningkat. Terlebih, Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam agresi. Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran bersedia dievakuasi. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu menyebut, masih ada sekitar 250 WNI di kota Qom Iran yang menolak evakuasi karena merasa wilayah tersebut aman dari serangan Israel. Namun Kemenlu mengimbau WNI di Iran tidak menunggu sampai konflik meluas. Selalu menghimbau ya bagi yang tetap menetap agar mengurangi pergerakan keluar rumah untuk hal-hal yang non-esensial dan sedapat mungkin mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Jangan menunggu sampai situasi menjadi keotik, karena tentu ketika suasananya sudah semakin keotik, kemampuan KBRI akan sangat terbatas untuk bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Sebagian memang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran karena merasa masih aman. Memang kita pahami mayoritas WNI kita yang ada di kota Qom, ya, sejumlah sekitar 250-an memang relatif tidak diserang. Namun sekali lagi kami selalu menyampaikan potensi eskalasi ke depan dapat tinggi tadi sebagaimana. Pemerintah Iran menutup pintu diplomasi setelah Amerika Serikat ikut menyerang fasilitas nuklir Iran. Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk melindungi dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini jelang pukul 3 sore waktu Baku, Azerbaijan. Kita akan tinjau perkembangan terbaru dari proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari Iran lewat wawancara kami. Dan sudah bergabung saat ini Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Mas Yuda, selamat sore dengan Tifal. Selamat sore Mas Tifal. Begini Mas, terakhir kan yang kami pahami itu dari total 97 ada 20-an yang mau diberangkatkan menuju ke Indonesia. Proyeksinya di hari Selasa sore akan tiba. Apakah ini masih sesuai rencana atau ada perubahan skenario? Ya, confirm Mas Tifal bahwa tahap pertama pemulangan warga negara Indonesia sejumlah 96 dan 1 warga negara asing akan kita lakukan secara bertahap. Take off sore ini waktu Baku menuju ke Jakarta dan insya Allah akan tiba di Jakarta besok sore dalam 3 penerbangan. Dan kemudian warga negara yang lainnya akan kita pulangkan juga secara bertahap pada hari Selasa dan Rabu. Tiba pada hari Rabu dan Kamis. Jadi total insya Allah pada hari Kamis semuanya sudah bisa pulang ke Indonesia. Spesifiknya keberangkatan itu betul pada pukul 5 sore waktu Baku, Pak? Iya, confirm, betul. Dan kedatangan proyeksinya akan tiba sekitar pukul berapa itu? Besok akan tiba pukul 3, kemudian setengah 4, dan kemudian pukul 5 sore. Dan ketibaan betul dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, betul Mas? Betul, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan penerbangan komersial. Oke, untuk sisanya yang akan masuk ke dalam tahap pemberangkatan berikutnya, hal apa yang sebetulnya yang jadi bahan pertimbangan sampai harus secara bertahap seperti itu 97 ini, apakah hanya masalah teknis atau ada hal lain sesungguhnya? Ya, kita memahami bahwa arus pengungsi ya yang dari Iran menuju ke Azerbaijan cukup banyak ya, jadi memang kita menggunakan penerbangan komersial dan namun memang banyak yang fully book ya. Namun di sisi yang lain adalah memang sengaja kita inapkan dahulu di Baku untuk waktu para evakui bisa beristirahat. Ya, kita pahami bahwa ada anak-anak kecil yang juga ikut dan mereka sudah menempuh perjalanan jalan darat yang sangat jauh. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kesehatan mereka kita inapkan dahulu di Baku sambil menunggu penerbangan pulang ke Indonesia.
Oke, dan dipastikan bahwa sisanya sepanjang minggu ini akan diberangkatkan ke Indonesia ya Mas ya? Sudah, semuanya sudah secure. Insya Allah pada hari Kamis semuanya sudah pulang ke Indonesia. Adakah kendala-kendala yang dihadapi sejauh ini untuk pemulangan warga negara kita ini Mas? Ya, pertama sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dalam proses evakuasi jalan darat ini. Alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Ya. Namun tantangan kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa banyak warga negara kita yang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran. Kami terus menghimbau bahwa potensi eskalasi ke depan sangat tinggi, apalagi pasca serangan Amerika ke 3 instalasi nuklir yang ada di Iran, yang ada di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ya, bahkan Fordo ini jaraknya sebetulnya tidak terlalu jauh dari kota Qom, di mana itu banyak warga negara kita, mahasiswa dan pelajar tinggal. Oleh karena itu kami sangat menghimbau, kita sedang siapkan gelombang kedua evakuasi dan kita harapkan banyak warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Adakah pendekatan khusus untuk mereka yang masih memilih untuk bertahan sejauh ini Mas? Ya, kami sudah mengadakan town hall meeting ya, secara virtual. Kita diskusikan mengenai situasi keamanan yang ada dan kemudian berbagai macam risiko yang mungkin muncul ya, ketika mereka tetap tinggal di Iran. Ya, dapat kami sampaikan bahwa ketika eskalasi sudah semakin tinggi dan kemudian situasinya sudah sangat berbahaya, kemampuan KBRI menjadi sangat terbatas. Ya, oleh karena itu sebelum konfliknya semakin meluas dan membesar, kita lakukan evakuasi sekarang. Ini merupakan manajemen risiko yang kita lakukan. Dan saat town hall itu, sudahkah ada beberapa warga negara kita yang berubah pikiran mau coba ikut pemulangan di gelombang berikutnya? Saat ini sudah ada 2 warga negara kita yang sudah ada di safe house ya, di KBRI Tehran yang sudah siap kita pulangkan. Namun kami masih menunggu warga negara yang lain. Oke, itu kan tadi untuk kondisi warga negara kita yang di Iran. Bagaimana dengan yang di Israel, Mas? Apakah masih ada yang terjebak di sana atau masih tertahan di situ dan kemungkinan pemulangannya akan bagaimana? Samakah dengan yang di Iran? Polanya akan sama. Total ada 194 warga negara kita yang tercatat tinggal di wilayah Israel. 4 diantaranya sudah kita evakuasi karena mereka memang meminta evakuasi. Polanya sama, menggunakan jalan darat menuju ke Yordania melalui Jordan River border crossing. Saat ini sudah berada dengan aman di kota aman Yordania dan pada sore hari ini juga mereka akan kita pulangkan ke Indonesia secara bertahap. Oke, jadwalnya masih sama ya Mas ya? Ya, tapi mayoritas masih banyak yang tinggal di Israel. Mayoritas ini ada tinggal di kota Arafah, itu di Israel bagian selatan. Mereka ini adalah pemagang pertanian yang memang ada di sana untuk mengikuti program pemagangan. Namun kami dapat informasi bahwa program mereka sudah selesai dan oleh karena itu kita menghimbau kepada lembaganya untuk segera bisa memulangkan para peserta magang tersebut. Dari KBRI Aman maupun KBRI Kairo sudah siap untuk membantu. Oke, dan semuanya memilih untuk siap untuk dipulangkan atau sama seperti yang di Iran ada beberapa yang memilih untuk tetap bertahan? Ini yang masih kami data. Ya. Ini masalah data memang menjadi sangat krusial saat ini. Kami sangat meminta kerjasama dari pihak-pihak yang memberangkatkan mereka untuk bisa menyampaikan data yang lengkap dan bagaimana keberadaan mereka di sana. Kami juga mendeteksi bahwa yang ikut program magang ini ternyata tidak semuanya berada di lokasi, ada yang sudah pindah ke kota lain dan bekerja di sana. Ini yang perlu sedang kami dalami. Terakhir singkat saja Mas, apakah kondisi dari warga negara kita yang akan dipulangkan ini semuanya dalam kondisi sehat, kondisi baik? Karena mengingat perjalanan cukup panjang juga kan, perjalanan darat 16 jam. Betul, perjalanan sangat panjang ya, dan cukup melelahkan. Oleh karena itulah memang kita sengaja menginapkan mereka di Baku. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari Baku, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Mas Yuda Nugraha, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu ya Mas.